Salangnya terbawa saya, udah ditandatangani. Ya, terbawa saya. Ya nih, banyak tuh. Ganas tuh kan foto. Buka. Bayar. Itu kan rutin lah. Kalau tawarkan kan dengan analisa tinggi pendapatannya di Jago Mani. Rumahnya mau 2.000-3.000 Kalau Jago Mani satu itu yang bawah kaki dua. Jadi analisa tadi ini pintar kalau untuk skala kecil bisa. Tapi kalau masalah jangan kemudian ada. Memang harus berbagi kalau pun tak ada jalur itu kamu kan tanamnya agen tervaluasi karena nah itu kan ambonan petani awam kan antara 6 sampai 65 lewat habis itu. Dulu lah Pak Jorong. Kan masih mandi adanya. Oh yang tadi. Yang tadi. Bukan yang di Sebarang. Sebarang memang lah tapi ya nggak bisa ada dah. Kalau paling buku. Nah, nanti kan bisa paling buku. Karena ini jauh Bukan yang terakhir kalau yang hasil enggak lah kan? Aduh ya Pak. Ada Pak, asal itu kalau segini Pak. Cuman Tapi yang banyak kan ada siko ada. Cuman ada yang sudah lebaran Pak. Siko cuma kuat lu taruh Pak. Sebelum lebaran enggak, biasanya yang banyak kan mulai pertengahan puasa itu lah maksimal. Dan yang berkali dari mau belajar sampai seminggu sudah rayo puncaknya. Oh, aduh yang tingkat belakangan jual Pak. Tingkat jualinya emang Itu yang pasal sampai seminggu sudah raya. pasarannya. berarti yang pasaran puncaknya lah itu. Seminggu karayo kok panen ya Pak? Lah panen kan. Alun le. Kapanen Kapanen baru Pak. Lah dulu tengah ayi memanen. Cuman udah masyarakat yang penting kan air sampai masuk jati ini Mas. Kalau diapukan batu bronjong nyaman nyari sampai air masuk jati ini yang karana itu yang dimana di masalah kan semua hari mana air menunggu jadi situ naik air dari naik pakai harapan masyarakat itu lagi jadi ada Dimasukkan ke dalam apa sekali sama itu kewenangan sejalan itu memang sumbernya biangnya jadi ini yang kalau itu lancar kembali itu lama Yang punya adik Pak Sofian nanti ya Pak? mana Pak? Tuh, Pak Lima. Ya. Oh, kok petani Pak? Kehendak tanggal 2 dah. Baik, aman di banjir matang.
Alhamdulillah aman Pak, tapi jagung kan naik deh Pak. Iya Pak. Dua dia mana? Kolah panen yang kabar aku Lah panen yang ke-8 kali Pak. 8 kali. Masih itu batangnya. Iya masih. Alhamdulillah anda. Terima. Bukan naik sampai 30. Barang ini. Oke. Ini tidak doa, ada makin ke Tokyo ada Pak. Masih awak menjual. Oh. Kurang-kurang Pak. Alah. Yang ada di yang awal apa? Kalau ini lah, aku satu Pak. Lah, bagi tangan kelompok. Kan bertangan kelompok kan sebelum mengarah. Yang bisa pilih, kegiatan yang banyak. Jadi kita masalah ke dalam usulan banyak itu yang namanya Pemda tentu ada yang bisa yang bisa setidaknya mungkin kalau dalam bentuk bibit mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga maka dia ada yang menjaga jadi begitu nah itu mungkin bisa kita maksimalkan jadi setidaknya dengan kehadiran kami ya Pak Obo telah melihat situasi yang harusnya potensi siap panen atau tidak panen yang malah Itu namu mana? Kalau untuk cari amal, cari uang. tadi kan masih Kadang-kadang padi aku rotasi. Ini saluran irigasi Pak dari sawah itu Kalau kita itu ini apa lagi Pak? Oh, ini semua banyak orang balik. oh DI atau apa? Gitu. Apanya Pak? DI, Pak. DI Pak. DI, Pak. Nggak elok lah. yang itu Pak DI. Batawasi. kan yang dari ujung kan Iya dari luar itu kan berapa kali orang. iya Kan yang ini kan kan tapi kalau kau ya jidas Pak tahun kini akademi oh jidas cuman di saluran mata air itu kan pipa. Nah, pipa yang kecil itu tahun kini irigasi kita dapat baik. Jadi ini masuk dari provinsi Pak Pak Bupati Pak Bupati Pak Gades Pak Bupati yang jelas Pak Bupati tadi karena mohon maaf mungkin memang menjadi publikasi begitu ada informasi kita komunikasi dan malah beliau menkirim langsung. Nah kemudian biar kita bisa bergerak berjalan ekonomi itu tentu harus kita mulai. Tidak mungkin kita harus menunggu balik lelang biar nyaman, tidak ada seperti itu. Kalau nanti persiapkan kelompok itu, jadi Mbak Guti sudah menyampaikan Meronong untuk lado nanti kita persiapkan prosesnya. Menjelang proses sampai di situ kan tidak mungkin kita menjajal semak buka lokasi gitu. Kita siapkan mitra dengan Mas Adam, silakan pilih mau jagung F1 pakan atau memang jagung penangkat, jagung bibit. Tapi kita jagung ini nggak ada ya, jagung konsumsi nggak ada ya. Kalau nanti jagung pakan ini hampir sama dengan jagung penangkar, jagung bibit, waktunya sekitar 105 hari. Nah kalau memang kita harus menunggu dulu, menunggu proses, kita harus lakukan dulu apa dan lebih capek. Kalau memang jagung F1 kita bisa lebih cepat ya kadang tergantung cuaca yang kalau memang cuaca bisa kita prediksi agak lebih tak ada terganggu banjir kita bisa lakukan. Bibit kita bantu ya kadang nggak diminta lagi uang ya. Nah, bibit nanti mungkin tidak waktu bupatinya bibit iya aja jadi bibit kita gratis gantung gitu tapi utamakan agak beberapa luasan lah jangan hanya sebagian kecil saja karena musuhnya nanti banyak juga dan Mas Adam sulit kontrolnya dengan teman-teman BPP nanti kita akan bina kapan mulai nanam kemudian kapan mulai memupuk dia akan bina saya minta beliau nanti kemudian nanti kalau
pun masyarakat kita agak lemah dalam saprodi, kita pinjamin dulu ya. Kadang kita pinjamkan, kemudian kalaupun tidak bisa menjualnya kita akan beli. Baik yang F1 maupun yang penangkaran. Dan yang penting masyarakat untung. Kita fasilitasi, kalau mau nanti berkenan ketua kelompok silakan hubungi kami atau silakan langsung Mas Adam, dia langsung dibina. Soalnya sekarang beberapa titik Pak Kades sudah kita ketemu yang sudah hampir, yang di Padang Rama sudah berapa umurnya? Sudah sebulan lebih seminggu lah. Sudah sebulan lebih seminggu, bagus perkembangannya. Ya paling sekitar tidak sampai sekitar 2 bulan lebih sudah panen. Yang penangkar juga ada, tergantung kita. Jadi kalau nanti lihat perkembangan silakan ajak ke sana. Karena kita tidak pakai NK lagi, Pak Kades tidak pakai pionir, karena kekhawatiran kita pionir ada yang bibit palsu juga. Sekarang kan kita kembangkan kita sekarang pakai dari merek dagang, dari NASA, dari Balit Bank. Kita dapat temukan yang tidak. Silakan nanti Pak Jarong, kami mencoba bersama pemerintah daerah bersama pemerintah lebih patut mencoba membantu datang dari masalah. Mungkin itu yang sementara, karena memang kalau cerita lahan sepertinya tidak, kecuali yang akan dilakukan. Tapi yang kerusakan tanaman yang akan mendatangkan hasil bagi kita itu yang harus kita kendalikan. Dan memang tidak semerta-merta juga kami datang kemudian besok ini kita langsung menghasilkan, tak juga. Kita awali prosesnya. Yang rugi yang sudah kita ambil hikmahnya kata Pak Jarong tadi, karena Pak Jarong tadi ada hikmahnya, ada hikmahnya kata Pak Jarong, tanah kita menjadi subur, ureanya sudah lebih banyak, sehingga memang kita garap lagi kepada. Dan saya secara pribadi sudah kembali dari sana, dan ibarat kata-kata bijak yang sudah disampaikan oleh Pak Wali, jangan pernah berhenti di tengah badai, tetaplah berjalan, di ujung sana pasti akan cerah. Artinya apa? Jangan pernah menyerah, di saat kita di sana cepat kita bergerak hikmahnya dari itu. Berkali itu melengkapi. Jadi kita ikut. Karena kebetulan jagung cabai belum ada kayaknya kemarin kan, cuma karena belum ikut. Kalau padi ternak tuh sudah ada yang ikut. Kan padi ada yang Ada paling sekitar 1 hektar. 1 hektar. ikutlah asuransi, karena asuransi itu disubsidi pemerintah. Petani cuma bayar 36.000. 1 hektar. Ya, Ya, 1 hektar. Ya, tapi juga saya Masuk juga ternak. sudah Masuk pernah ternak. ikut asuransi ternak. Jadi kalau terjadi bencana kita tidak itu menderita. Terima kasih Pak Wali, nanti pastikan komoditinya disesuaikan. Nanti biar bisa diprogramkan di dinas, dan biar kita tidak salah memilih bibit. Kompor selalu. Alamatnya ke Polda. Ya. Fungsi Pak Bupati, Pak Wagub, hamparan batang nasi permintaan kami kepada Pak Bupati dan Pak Wagub, kalau bisa Pak, akar masalah dari permasalahan ini kita putus Pak, normalisasi sungai Pak. Karena kalau kita nanti menanam juga, kalau normalisasi sungai, sungai akan meluap. Kasih Pak. Insya Allah kemarin hari Sabtu kita dengan Pak Gubernur aliran datang untuk hampir sama kendalanya, karena beberapa titik yang rawan dulu melalui PSDA provinsi sudah kita atasi. Kemarin juga kita dengan kepala dinas TU, karena memang rapat berkalanya 1 kali sebulan ada di PSDA dengan BWS, yang penting siapkan proposal kita. Sebelum itu nanti kami siap
memfasilitasi kita semua dari bawah, siapkan dokumennya. Nanti kita bersama-sama dengan Pak Bupati mengantar ke Balai Wilayah Sungai Lima yang di Katip, termasuk juga di PSDA yang di Katip juga. Dan mohon maaf, tahun sekarang memang kita untuk anggaran di PSDA Provinsi nol. Nah, memang ya biasalah. Mungkin kita sudah sama tahu ya Pak Jarang ya, kenapa kita tidak dapat. Kondisi memang kondisi kita. Siap, insya Allah nanti kita lakukan dengan baik, kita awali yang bisa kita lakukan karena kewenangan sungai tidak menjadi kewenangan kita di kabupaten. Pagi itu dari kami Wali. Siapkan sinyal Pak Wali begitu bersih dan begitu bagus. Kita siap jalan. Ya. Adi ya Pak. Closing statement itu loh Pak. Kadang kata Adi yang di belakang kan ada aja Pas kami kalau kirim ke grup, kirim ke grup ya, kirim ke grup. kawan ada ya? Kawan ada? Bertanya. Nampak lolo. Ini lo sudah nemerosin lo. Iya, Yang apa? Jadi persoalan awalnya adalah di risiko. iya, pembuangan sampahnya. Buang sampah kah? Jadi terjadi pencemaran gitu ya, pencemaran kalau ada banjir. Kalau gadang ini kita nampak sarok ini buang. Dan itu tuh kalau seandainya Dikopikan. Ya banjir itu kan dulu ada. Pin, sedikit pin, sedikit aja. Enggak ke kiri pin, sedikit aja pin. Lagi pin. Oke pin. Kan waduh, kalau kawan kemarin tidak hari ini langsung saya 3 kali bawah. Lebih banyak rotasinya, dia tidak bagiannya, kan belajarnya gitu kan. Ini kadang dilokasi dan kalau dia Aiko lah termasuk yang namanya dicadangkan deh Pak Wali ya Pak Wali. ya pencanangan apa sih kawasan. Jadi Palawija dan Hortikultura. Ulang aja Pak. Nah, Pak Ana mana Pak Adam? Lihat tadi ada. Nah, oh ya. Adam. Mundur sedikit. Nih ya, Itu dulu udah yang bicara nonton, sama Pak. ketua. Sudah. Ya. Ini di samping memang beliau ketua. Dikit lagi, bentar aja. Ini wilayah beliau. Ya. Saya numpang sama beliau. Dia sama rumah. Dia Ya. takdir. Beliau kalau nama rumah. Jadi apa yang mau dilakukan di lahan ini sampai batas Petalo itu, mulai dari Petikan itu sampai Petalo tuh. Jadi kan bagus kan untuk penangkar. Bagus Pak, tanah Ya. berpasir bagus Pak. Nah itu. Ini sebetulnya udah siap.
Nanti komunikasi dengan Muslim dengan beliau. Ya Bapak ya. Iya. Kalau udah mau jalan nanti baru kabari. Iya Bapak. Kalau sepanjang belum bisa di ini kita konsultasi. Siap Bapak. Pokoknya gimana bisa kita bantu. Iya Bapak ya. Nanti ambil nomor telepon. Siap Pak Muklis sudah Pak. Sudah. Tapi Pak Muklisnya yang enggak ngangkat ya. Jadi enggak ngangkat itu bukan berarti tidak mau mengangkat. Iya iya. Cuma tadi itu sedang membawa keranjang untuk mengelola di lapangan. Ya. Di situ. Nah, kemudian lah itu DPP, apa dinas. Bawang, tapi bawang toh. Ya. Buat teknis di lapangan tuh Ya. Memang ada ahli silahkan dibantu. Sang saya tidak gampang Pak ahli memasang bagi tempat. Nah, ahli masang beliau pandu. Saya tidak dapat kayu-kayu. Nah, ahlinya di bawah. Ada masak gigi. Wakil pula. Jadi mungkin makasihnya Jadi barisan Full tim. ya oke. Nanti kalau bisa Pak orang. Tadi yang balas telepon ya, karena boleh kan. Jadi persoalannya diskos dulu. Karena memang kewenangan provinsi. Nah iya, kau kewenangan polisi. Kamu yakin benar? Masih ada ngaju? Oh iya Pak. Ambo sebenarnya kekuatan Ambo tak itu deh Pak. Kekuatan Ambo je doa kita Semesta. Ya. Ini serba bisa. sama ada nggak bisa. Ya, pemirsa aja gitu. Iya pemirsa. Tidak sedang bersolam tak aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 17 Mei 2021 kita telah melihat menyaksikan wilayah pertanian di Padang Sibusua, Kecamatan Kupitan yang terkena bencana alam banjir bandang. Walaupun tidak seluruh wilayah yang kena, tapi lahan yang terkena dampak banjir itu adalah lahan yang akan panen dan kondisinya juga ketika menghadapi Idul Fitri. Tentu kerugian material yang ditimbulkan cukup banyak, dan tadi kami Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas dan jajaran telah melihat langsung, karena memang pertanian ini menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Sijunjung. Itu tertuang dalam visi dan misi kami di pemerintah Kabupaten Sijunjung, menjadikan pertanian ini sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dan yang menyelamatkan kita pada hari ini pada kondisi Covid di perekonomian di Sijunjung itu adalah sektor pertanian. Banyak hal yang terdampak, dan mudah-mudahan ke depan ada beberapa keluhan masyarakat, termasuk kondisi sungai yang menjadi sumber utama karena terjadi pendangkalan. Kita akan ajukan ke Balai Wilayah Sungai 5 di Provinsi Sumatera Barat untuk kita segera normalisasi. Mudah-mudahan yang kita ajukan ini bisa mendapatkan respon, apalagi kemarin Pak Wakil Bupati sudah mendampingi Pak Gubernur, sudah berdiskusi tentang keluhan-keluhan kita di Sijunjung yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Insya Allah mudah-mudahan ini akan segera ditanggapi. Dan minggu depan kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Menteri Pertanian, akan menyampaikan apa yang menjadi prioritas unggulan-unggulan utama kita di Sijunjung, dan mudah-mudahan ini bisa direspon baik oleh Pak Menteri dan jajaran, karena memang pertanian yang akan menjadi tulang punggung kita dan akan menjadi primadona untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Sijunjung. Dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Ada Pak Muklis Anwar sebagai mungkin ketua kelompok inisiasi yang telah ikut menginspirasi masyarakat sekitar untuk mau bertanam, karena kami lihat memang dari cabai, padi hasilnya memang luar biasa, tingkat kesuburan tanah yang di atas rata-rata. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat masyarakat Sijunjung untuk lebih giat lagi untuk bertani, karena memang lahan kosong kita masih banyak. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Muklis, kelompok-kelompok tani yang ada di
padang si busuk di hutan ini bisa menjadi inspirasi bagi petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dua tadi?